Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Anugrah Barugu. Pada video ini saya akan memaparkan tentang materi uji normalitas untuk memenuhi tugas statistik inferensial. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal apakah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan bersifat distribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidaklah begitu rumit. Berikut adalah pengujian uji normalitas. Adapun beberapa poin. Yang pertama, untuk menunjukkan data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika, parametrik atau statistik non-parametrik. Yang ketiga, sebagai pedoman atau data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Uji normalitas Ki kuadrat. Dalam penyelesaian pengujian Ki kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis HO adalah data berdistribusi normal. HA adalah data tidak berdistribusi normal. B. Menentukan nilai uji statistik dengan rumus X pangkat 2 hitung sama dengan sigma O atau I dikurang dengan EI kuadrat dibagi dengan EI. C. Menentukan taraf nyata, yaitu A, untuk menetapkan nilai Ki kuadrat dengan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 table dengan X pangkat 2 dalam kurung A dikurang 1 atau diketahui. D. Menentukan kriteria pengujian hipotesis dengan rumus sebagai berikut. HO ditolak jika X pangkat 2 dihitung lebih besar dari X pangkat 2. HO diterima jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil X kuadrat dari tabel. Berikut adalah contoh soal. 1. Diketahui data nilai matematika dari 32 mahasiswa dalam menyelesaikan tugas statistik adalah sebagai berikut. Ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal. Berikut penyelesaian. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. HO adalah data berdistribusi normal. HA data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, menentukan nilai uji statistik. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil, dengan data sebagai berikut. 95 dikurang dengan 32 sama dengan 63. Banyak kelas adalah 1 tambah 3,3 log N, yaitu 1 tambah 3,3 log, yaitu 32, sama dengan 1 tambah 4,97, yaitu 5,97, atau diambil sama dengan 6. Panjang kelas adalah J dibagi dengan K sama dengan 63 dibagi dengan 6, sehingga nilainya adalah 10,5, yaitu diambil P sama dengan 11. 2. Uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data penyebaran secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil.
Berikut adalah contoh pengujian uji normalitas Lilliefors. Misalnya kamu memiliki sebuah sampel data sebagai berikut: 10, 15, 20, 25, dan 30. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif yaitu HA. Hipotesis 0 pada uji normalitas Lilliefors adalah sampel data berasal dari distribusi normal. Hipotesis alternatif adalah sampel data tidak berasal dari distribusi normal. Selanjutnya, kamu perlu menghitung uji Lilliefors dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah dihitung, nilai uji Lilliefors untuk sampel data tersebut adalah 0,211. Terakhir, bandingkan nilai uji Lilliefors dengan nilai kritis yang terdapat pada tabel distribusi Lilliefors. Jika menggunakan tabel distribusi Lilliefors dengan level signifikansi 0,05 dan sampel data berukuran 5, maka nilai kritisnya adalah 0,361. Karena nilai uji Lilliefors 0,211 lebih kecil dari nilai kritis 0,361, maka hipotesis 0 diterima. Artinya sampel data tersebut berasal dari distribusi normal. Kesimpulan, jika normalitas pada sampel data yang kecil dibandingkan dengan metode uji normalitas lainnya. Untuk menggunakan uji normalitas Lilliefors, kamu perlu mengikuti beberapa langkah, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, menghitung nilai uji Lilliefors dan membandingkannya dengan nilai kritis yang terdapat pada tabel distribusi Lilliefors. Dengan memahami konsep dan cara menggunakannya, kita dapat memperoleh hasil analisis statistik yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.